Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para santri sekalian, kelas 12 Mu'allimin, baik kita berjumpa lagi di hari ini, yaitu untuk mengikuti pelajaran Bukhari. Baik para santri sekalian, kelas 12 Mu'allimin, pelajaran Bukhari pada hari ini yaitu hadis nomor 83 yang tercantum dalam kitab ilmu. Baik, dalam hadis tersebut diungkapkan ya, atau kita bahas hadisnya, yaitu haddatsana Maki ibnu Ibrahim, menceritakan kepada kami Al-Maki ibnu Ibrahim, kata Imam Bukhari ya. Kemudian qala, ia berkata, akhbarona Hanzalah ibnu Abi Sufyan, menceritakan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan, an Salimin, dari Salim, qala, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Abu Hurairah, Abi Hurairah, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Yaitu Nabi qala bersabda, Nabi bersabda, kata Nabi, yukbadul ilmu, ya akan dicabut ilmu, wa yajharul jahlu, dan juga akan nampak kebodohan, kemudian wal fitanu, dan juga terjadi fitnah-fitnah, wa yaksurul harju, dan banyak terjadi al harju. Kemudian kila, Nabi ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal harju, apakah al harju itu? Faqala, Nabi bersabda, hakaza, seperti ini. Biyadihi, Nabi mengisyaratkan dengan tangannya, faharfaha, lalu memiringkannya. Ya, kurang lebih mungkin seperti ini. Nabi mengisyaratkan dengan tangan dan memiringkannya. Ka'anahu yuridul qatla, seolah-olah terjadi peperangan. Baik, jadi di hadis nomor 83 di kitab ilmu ini diungkapkan, yaitu terkait dengan ya kondisi akhir zaman, bahwa di akhir zaman akan terjadi menurut prediksi Nabi, yaitu yukbadul ilmu, dicabutnya ilmu. Dalam hadis lain diterangkan, yang dimaksud dengan yukbadul ilmu yaitu banyak diwafatkan para ulama. Jadi para ulama yang berkompeten dalam bidang agama khususnya, gitu ya, ini banyak ya yang meninggal, wafat, dan sementara generasi selanjutnya ini belum ada yang bisa mengikuti jejak para ulama tersebut dengan apa ini, dengan gitu ya, dengan kekuatan seperti para ulama tersebut. Baik, jadi ya mungkin ringkasnya, sederhananya bisa dikatakan di akhir zaman itu ya kita banyak ya kekurangan ya kaderisasi di bidang agama, gitu ya, atau minimnya para ulama di bidang agama. Oleh karena itu, nah inilah supaya kita tidak tergolong nantinya dalam kesesatan, karena mengingat ya menurut tradisi Nabi begitu, banyak para ulama yang diwafatkan sehingga ilmu agama, orang yang paham ilmu agama minim sekali. Nah, supaya kita tidak terbawa sesat dengan zaman, dalam kondisi zaman yang minim ulama itu, oleh karena itu ya kita harus mempersiapkan diri sendiri untuk senantiasa kita banyak mengkaji, gitu ya, banyak memahami terkait dengan agama, pelajaran agama Islam, baik itu melalui Al-Quran dengan tafsirnya atau juga melalui hadis dengan penjelasannya. Nah, ini jadi kita sisihkan waktu itu untuk memahami lebih dalam ajaran Islam, supaya kita
tidak terbawa arus kesesatan. Mengingat di akhir zaman ini menurut prediksi Nabi bisa terjadi, yaitu minimnya para ulama, minimnya orang-orang yang paham terhadap agama. Baik, itu yang pertama ya. Jadi kata Nabi, yukbadul ilmu, yaitu akan dicabutnya ilmu. Kemudian karena dicabutnya ilmu, karena tadi para ulama sudah banyak diwafatkan, sehingga minim orang pemahaman terhadap agama. Akhirnya jelas di sini efek selanjutnya adalah wayazharu jahlu, dan akan nampak kebodohan, gitu ya, dan akan nampak kebodohan. Tentu kebodohan di sini bukan kebodohan otaknya atau pola pikirnya tidak cerdas. Justru manusia semakin modern, banyak orang-orang yang cerdas. Tapi kecerdasan itu tentu tidak menjadikan dia lebih mendalami terhadap agama. Yang akhirnya yang disebut dalam hadis ini yaitu wayazharul jahlu, nampak kebodohan. Yaitu yang dimaksud seperti tadi, yaitu minim pemahaman terhadap agamanya. Padahal ya agama yang agama Islam itu ya adalah agama yang bisa menyelamatkan dirinya baik di dunia ataupun di akhirat nanti, begitu. Sementara ya agama yang akan menyelamatkannya ini yang sudah banyak menunjukkan petunjuk-petunjuk yang benar, justru ini malah kurang dipahami atau tidak digali, tidak dipelajari. Akhirnya ya wayazharul jahlu. Akhirnya menurut hadis ini ya nampaklah kebodohan. Banyak orang-orang yang tidak paham. Nah, sekali lagi ya solusinya tentunya supaya kita tidak termasuk kategori orang yang bodoh dalam ilmu agama atau juga tidak terjebak dalam kesesatan. Oleh karena itu ya mumpung Allah memberikan kesempatan, maka kita sempatkan waktu untuk memahami akidah agama Islam yang kita anut ini. Baik para santri sekalian, nah terus ini juga akhirnya dari yukbadul ilmu, dicabutnya ilmu, nampaknya kebodohan, terus akhirnya berefek ke hal-hal berikutnya. Akhirnya wal fitan, kata Nabi. Nah juga akan terjadi, selanjutnya akan terjadi fitnah-fitnah gitu ya, fitnah-fitnah. Jadi yang dimaksud fitnah-fitnah di sini yaitu tentunya salah satunya yaitu terjadi kekacauan, terjadi kemaksiatan di mana-mana gitu ya, baik secara terang-terangan maupun juga kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah ini yang akhirnya membawakan dampak kerusakan kepada ya tatanan baik itu negara, masyarakat, bahkan juga lingkungan keluarga kita. Ini terjadi fitnah gitu ya di mana-mana. Terjadi goncangan-goncangan gitu ya, kekacauan, tidak hanya dalam tidak dari mulai keluarga sampai juga ke masyarakat di tingkat negara. Kemudian kata Nabi, dan efek selanjutnya ini yang lebih dahsyat lagi, wayak surul harju, ya, wayak surul harju, yaitu akan banyak terjadi al-haraj, kata Nabi, gitu ya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, apa haraj itu ya Rasulullah, gitu ya. Di hadis ini diterangkan katanya waktu itu Nabi menerangkan al-haraj itu, Nabi menerangkannya dengan berisyarat menggunakan tangannya seperti ini, gitu ya. Dan para sahabat waktu itu menafsirkan ya seolah-olah isyarat Nabi dengan tangannya dimiringkan seperti ini seolah-olah ya itu menunjukkan akan terjadinya pertempuran, akan terjadinya saling membunuh gitu ya, peperangan. Nah jadi karena tadi ya, karena minimnya ilmu agama begitu ya, nampak kebodohan, akhirnya semua dasar-dasar kebenaran itu bukan berdasarkan terhadap agama lagi, tapi akhirnya dasar-dasar kebenaran itu ya banyak orang yang mengikutinya karena nafsunya, karena kepentingan pribadinya.
Jadi bukan Al-Quran dan hadis lagi yang menjadi landasan untuk mencari kebenaran, tapi yang menjadi landasan mencari kebenaran akhirnya hawa nafsunya. Nah, kalau sudah demikian, ini jelas akan terjadi yaitu kekacauan, karena standar kebenaran yang hakiki sudah ditinggalkan. Nah, kalau sudah demikian, ya ujung-ujungnya maka akan terjadi ya pertempuran yang semakin dahsyat. Dan hal ini ya sedikitnya mungkin sudah mulai kita rasakan, mulai kita lihat bagaimana dunia sekarang ini terjadi kekacauan, terjadi peperangan di mana-mana. Mungkin ini bagian dari apa yang pernah disabdakan oleh Nabi tersebut. Nah, mudah-mudahan tentunya ya kita tetap berusaha mengantisipasi terjadinya fitnah, terjadinya peperangan, tetap kita berusaha untuk menghindari, bahkan berusaha untuk meredam. Paling tidak kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri tidak terjebak dalam kondisi kekacauan seperti itu. Baik para santri sekalian, kelas 12 Muallimin, jadi ya pelajaran pada hari ini terkait dengan hadis Bukhari, yaitu hadis nomor 83 dalam kitab ilmu, terkait dengan ya dicabutnya ilmu dan nampaknya kebodohan dan terjadinya fitnah dan juga terjadinya haraj. Ini merupakan bagian sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman, dan sedikitnya mungkin apa yang disabdakan oleh Nabi ini sudah banyak kita rasakan. Baik para santri sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.